Beginilah kondisi kebakaran yang terjadi di Jalan Panca, Warga 4, Kelurahan Cipinang Besar Selatan, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, Rabu siang. Kobaran api disertai asap tebal menghanguskan sedikitnya 4 rumah di pemukiman padat penduduk yang berada di belakang Pasar Ciplak, Jatinegara. Sejumlah warga yang panik berusaha menyelamatkan barang berharga miliknya. Sementara itu, petugas damkar yang tiba di lokasi langsung berusaha memadamkan api agar api tidak semakin meluas. Kebakaran diduga berasal dari korsleting listrik di salah satu rumah yang ditinggal pemiliknya. Api kemudian merambat ke 3 rumah lainnya hingga akhirnya semakin membesar. Yang terbakar rumah 4 petak, lebih 200 meter. Untuk dugaan sementara Bang, karena apa? Dugaan sementara korsleting bukan oleh listrik. Karena menurut informasi dari warga, pemilik lagi keluar rumah. Ya. Kebakaran akhirnya berhasil dipadamkan 1 jam kemudian usai petugas menurunkan 12 unit mobil pemadam kebakaran. Tidak ada korban jiwa dalam musibah kebakaran ini, namun kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Aksi kejar-kejaran mewarnai penangkapan komplotan pengedar narkoba. Petugas berusaha menghentikan laju gram ganja kering saat melintas di Jalan Desa Salambue, Penyambungan, Mandaling, Natal, Sumatera Utara. Diam. Bukannya berhenti, pengemudi mobil malah tancap gas berusaha menghindari kejaran petugas. Meski berusaha menghindari, polisi pun berhasil menghentikan laju kendaraan milik pelaku. Benar saja, di dalam mobil yang dikendarai 2 pemuda ini ditemukan 2 karung besar ganja kering. Usai penangkapan kedua pelaku, polisi kemudian melakukan pengembangan hingga akhirnya berhasil mengamankan 2 tersangka lain yang bersembunyi di dalam kawasan hutan desa Nambangan. Dari tangan keempat pelaku, polisi berhasil mengamankan ratusan kilogram ganja yang siap untuk diedarkan. Selama kurun waktu seminggu terakhir, dimulai dari tanggal 11 September sampai dengan hari ini, tanggal 18 September 2023. Ya, terus apa lagi tadi? Apakah memang sengaja operasi yang ditingkatkan? Ya, jadi ini kegiatan rutin yang kita tingkatkan. Ya, kegiatan rutin yang ditingkatkan. Merupakan bukti komitmen kami Polri. Para pelaku yang berhasil ditangkap dikenakan undang-undang narkotika dengan ancaman maksimal hukuman mati. Dari Mandaling, Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Dua kelompok pemuda yang berasal dari ormas yang berbeda terlibat bentrokan di Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Aksi saling serang menggunakan benda tumpul dan senjata tajam tak terhindarkan di antara keduanya. Polisi yang tiba di lokasi berupaya melerai kedua kubu namun dihiraukan. Bentrokan bahkan berlanjut hingga malam hari hingga ke Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi. 1 orang tewas dalam peristiwa ini. Polisi kemudian menyisir sejumlah lokasi dan mengamankan sejumlah pemuda yang diduga terlibat dalam aksi bentrokan. Salah pahaman ya, awalnya antara pihak leasing dengan pemegang unit kendaraan, itu awalnya itu ya. Kemudian pemegang unit kendaraan ini memanggil temannya dari ormas BNBI ya. Kemudian ternyata salah satu dari pihak leasing ini merupakan teman atau anggota? Teman ya? Salah satu dari Ibas. Seluruh pemuda yang diduga terlibat dalam bentrokan kemudian diamankan polisi. Sejumlah barang bukti, senjata tajam dan benda tumpul lainnya disita untuk barang bukti. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Ahmad Jauhari Lutfi, iNews melaporkan.
Video amatir warga merekam saat dua kubu organisasi buruh terlibat bentrok di Jalan Ujung, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Rabu siang. Polisi berusaha menghadang dan memisahkan kedua kubu agar bentrokan tidak meluas dan berdampak kepada masyarakat pengguna jalan. Untuk meredam amuk massa, ratusan personil kepolisian dari Polresta Pekanbaru diterjunkan ke lokasi bentrokan. Dua kubu ormas buruh ini terlibat bentrok, diduga karena tidak terima salah satu kubu melakukan pelantikan pimpinan, hingga membuat salah satu ormas protes dan berujung bentrokan. Adanya dualisme kepemimpinan dari ormas SPTI, SPSI. Jadi yang salah satu kubunya hendak melakukan pelantikan pimpinannya, kubu yang sebelah merasa keberatan. Tidak ada korban jiwa ataupun luka dalam bentrok ini, namun satu unit mobil milik buruh mengalami pecah kaca. Dari Pekanbaru Riau, Yusuf Marpaung, iNews melaporkan. Kericuan ini terjadi saat pengunjuk rasa dari Aliansi Mahasiswa Luwu Timur hendak membakar ban di depan kantor PT Antam, Jalan Ratulangi, Makassar, Sulawesi Selatan. Namun upaya itu dihadang polisi yang berjaga di lokasi, hingga akhirnya massa dan polisi saling dorong. Akibatnya, sejumlah mahasiswa terluka. Unjuk rasa ini dilakukan oleh Aliansi Mahasiswa Luwu Timur, sehubungan akan berakhirnya kontrak karya PT Vale Tambang Nikel pada tahun 2025. Dari situ terjadi pergesekan antara aparat dan mahasiswa ataupun massa aksi, sehingga terjadi banyaknya korban yang terjadi di depan PT Antam ini. Unjuk rasa juga mendesak kepada PT Aneka Tambang Tbk untuk tidak lagi mengelola tambang. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Sebuah ruko 4 lantai yang dijadikan tempat produksi sekaligus penjualan minuman keras ilegal di Jalan Jembatan Besi, Tambora, Jakarta Barat digerebek kepolisian unit Reskrim Polsek Tambora. Dalam penggerebekan ini, polisi berhasil mengamankan satu orang tersangka KL alias Johan yang merupakan pembuat sekaligus penjual minuman. Selain tersangka, polisi juga turut mengamankan 129 gram tempat fermentasi miras dan 4.560 botol miras siap edar serta sejumlah alat memasak bahan baku miras. Untuk mengelabui petugas, ruko tersebut dikamuflase dengan tempat konveksi di 3 lantai bagian bawah, sementara lokasi pembuatan miras berada di lantai 4. Polisi masih melakukan pengejaran terhadap satu tersangka lain berinisial SS yang berperan sebagai otak dari peredaran miras komplotan pelaku. Penyidik dari Polsek Tambora berhasil mengamankan satu orang pelaku atas nama KL alias Johan, umur 53 tahun, yang berperan sebagai pemodal merangkap pembuat minuman keras ilegal ini dan juga bertindak sebagai distributor. Dan satu orang atas nama SS yang berperan sebagai pengendali penyewa ruko, termasuk juga pemodal dan distributor yang sampai saat ini masih buron. Pelaku pun dijerat dengan pasal 204 ayat 1 KUHP tentang penjualan barang berbahaya serta Undang-Undang Cipta Kerja dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Jakarta, Miftol Gani, iNews melaporkan. Menyoroti kecurangan. PTS ini bukan soal korupsi. Itu ditemukan, itu fakta yang ditemukan di lapangan. Menyuarakan keadilan. Melarikan diri melalui sungai. Wilayah tidak tersentuh oleh negara. Laporan mendalam dan eksklusif. Saya akan tunjukkan kepada Anda. Mario Dandi, rebutan perempuan, gimana Gen? AB Plus setiap minggu pukul 8 pagi di iNews. Saya Aiman Wicaksono. Saya akan mengupas tuntas malam ini. Saya mendapatkan kesempatan secara eksklusif. Bismillah, walaupun itu teman. 4 miliar dalam 1 jam itu nggak sulit. Betul. The Prime Show with Aiman setiap Rabu pukul 9 malam. Saya Prabowo Revolusi, kita berbagi cerita. Rupanya konspirasi itu ini. Oh iya. Apakah jadi capres? Kita setuju. Sebetulnya saya ini untuk menjadi presiden, saya harus siap. Konspirasi Prabu setiap Rabu pukul 10 malam.
mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis suflah. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Satpol PP bersama warga menggerebek kos-kosan di kawasan Tangah Sawah, Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Di dalam kamar remang-remang, petugas menemukan penghuni kamar diduga waria dalam kondisi nyaris tanpa busana sedang bersiap melayani kencan pelanggan. Kos-kosan ini dilaporkan warga karena aktivitas penghuni kamar yang mencurigakan. Waria yang berasal dari luar daerah ini kerap menerima tamu larut malam di dalam kamar gelap. Petugas memeriksa kamar dan menemukan barang bukti alat kontrasepsi diduga digunakan pelaku saat kencan sesama jenis. Razia juga menyasar penginapan kelas melati di kawasan wisata Jalan Tengku Umar. Petugas mendapati wanita diduga PSK. Pelaku mengaku sedang menunggu teman kencan yang sudah order melalui aplikasi kencan daring. Di Hotel Simpang Kangkung Jalan menuju Taman Jam Gadang, petugas kembali mendapati laporan adanya pasangan tanpa surat nikah. Ini sebagai kota kunjungan, banyak sekarang para PSK yang berdatangan dari luar daerah Bukit Tinggi. Yang lagi tren sekarang pijat, di mana lokasi-lokasi tempat stay mereka di pijat tersebut. Para pelaku dibawa ke kantor Satpol PP untuk diperiksa dan dikenai sanksi membayar biaya penegakan perda sebesar Rp500.000 hingga Rp1.000.000. Sementara bagi PSK dikirim ke Panti Sosial Karya Wanita Andam Dewi di Solok. Dari Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang, iNews melaporkan. Video amatir merekam seorang pria saat dihajar massa di Citerep, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pria ini jadi bulan-bulanan warga setelah kedapatan mencuri sempat melawan ketika aksi mereka diketahui warga. Salah satu pelaku tertangkap, namun pelaku lainnya berhasil kabur. Pada saat motor parkir di Alfamidi, pemilik motor itu masuk ke dalam. Nah, tapi si maling ini udah mau nguasain motor gitu, Pak. Setelah menurut maling ini sudah kondisinya aman, dia lakukan aksinya. Tanpa dia sadari di depan pos 3 ini banyak anak-anak Karang Taruna yang memantau. Usai dihajar massa, pelaku kemudian diserahkan ke Kepolisian Sektor Citerep untuk proses lebih lanjut. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna, iNews melaporkan. Dua pencuri kambing di Desa Banjarejo, Gunung Kidul, Yogyakarta, babak belur dihajar massa. Kedua pelaku tak bisa melarikan diri usai ketahuan warga sedang mencuri 3 ekor kambing. Peristiwa bermula saat warga menemukan 3 ekor kambing mati tergeletak di samping sebuah mobil di tempat kejadian. Karena curiga, warga lalu menyusuri lokasi dan mendapati pelaku yang hendak melarikan diri. Di waktu itu kami mendapatkan laporan bahwa ada pemilik kambing melihat kambingnya itu di luar, diikat dan satu di karung. Kemudian pemilik kambing teriak-teriak dan melaporkan ke warga sekitar di hari itu. Kemudian orang itu menyisir, oh ada mobil di situ. Pada saat itu bersama dengan laporan ke kami datang ke TKP. Dan benar, kita mendapatkan mobil yang berada di pinggir jalan dalam keadaan berkunci beserta kambing yang 2 yang sudah diamankan oleh pemilik kambing. Akibat peristiwa ini, pemilik kambing rugi hingga Rp10 juta. Kedua pelaku kemudian dibawa ke Polsek Tanjung Sari untuk diproses hukum. Dari Gunung Kidul, Yogyakarta, Kismaya Wibowo, iNews melaporkan. Inilah detik-detik saat pelaku pencurian beraksi di sebuah toko swalayan di Jalan Melati, Kota Pekanbaru. Dalam rekaman CCTV, terlihat pelaku merupakan perempuan yang menggunakan tas ransel sambil mengamati sekeliling.
Pelaku kemudian memasukkan sejumlah barang yang dipajang di dalam tas ransel bawaannya. Saat kejadian, toko dalam kondisi sepi sehingga pelaku menggasak barang dengan leluasa. Pemilik toko baru mengetahui pencurian tersebut setelah memutar rekaman CCTV. Namun pelaku sudah terlebih dahulu kabur. Si pelaku ini masuk dari toko kita, langsung survei mungkin, observasi, dan dia eksekusi barang kita itu dalam waktu yang sangat pendek sekali, cuma 5 menit. Kasus pencurian kini sudah dilaporkan ke polisi dan pemilik toko berharap pelaku yang sudah diidentifikasi melalui rekaman CCTV segera ditangkap. Akibat pencurian itu, pemilik toko merugi sekitar 3 juta rupiah. Dari Pekanbaru, Indra Yoseriza, iNews melaporkan. Polisi perairan dan tim SAR menyisir sejumlah pantai dan pulau kecil lainnya untuk mencari korban lain setelah mendapati informasi tambahan terkait penemuan mayat tanpa kepala di Provinsi Lampung. Mayat tersebut diduga berasal dari sekelompok nelayan asal Indramayu, Jawa Barat yang mengalami kecelakaan kapal sejak sebulan lalu. 2 jasad tanpa kepala teridentifikasi setelah seorang warga Indramayu melaporkan adanya kecocokan ciri-ciri korban melalui hotline Polres Lampung Selatan. Kerabat korban menunjukkan adanya bukti baju seragam keluarga yang sama dengan korban saat ditemukan. Korban diduga bernama Kasdi dan Tasroni itu melaut dengan 10 rekan nelayan lainnya. Namun 9 nelayan dikabarkan hilang dan 3 lainnya selamat. Kini polisi masih menunggu laporan warga untuk mengidentifikasi korban lainnya serta masih mendalami keterkaitan antara keempat korban. Tapi apakah sudah ada keterkaitan dari antara yang di Ketapang dan di Bakauheni ini sampai saat ini? Kita tidak bisa memastikan ya. Kita sementara hasil komunikasi dengan salah satu yang diduga keluarga, ya ini baru yang 2 di Lampung Selatan. Sebelumnya warga dusun Sukarame Penombaan Desa Bakauheni Lampung Selatan digegerkan dengan penemuan sesosok mayat di pantai setempat. Jasad berjenis kelamin laki-laki dan dalam kondisi sudah rusak dan tanpa kepala. Total polisi menemukan 4 jenazah tanpa kepala di lokasi yang berbeda dalam waktu 1 bulan. Dari Lampung Selatan, Lampung, Heri Fulistiawan, iNews melaporkan. Sebanyak 153 warga negara Cina tersangka sindikat penipuan yang ditangkap Polda Kepri akhirnya dideportasi ke negara asalnya. Pendeportasian melibatkan Interpol, Polda Kepri, serta 300 personel polisi Cina. Ratusan WNA yang ditangkap merupakan hasil pengungkapan sindikat penipuan di sejumlah wilayah di Pulau Batam dan Kalimantan Barat. Terhadap para tersangka ini, polisi telah bekerja sama dengan kepolisian Cina untuk langkah selanjutnya. Dan pada hari ini kami akan memulangkan mereka karena mereka untuk tindak pidananya melakukan pelanggaran hukum di wilayah Cina dengan undang-undang Cina. Sedangkan untuk wilayah Indonesia mereka melakukan pelanggaran imigrasi, ya, dan oleh karena itu mereka melakukan kerjasama untuk deportasi dan selanjutnya dilakukan penegakan hukum di Cina. Sindikat penipuan yang dilakukan warga negara Cina ini sebelumnya diungkap Polda Kepri bersama Interpol dan kepolisian Cina di kawasan industri Batam Center. Para tersangka ini melakukan penipuan dengan target para pejabat dan pengusaha. Dari tangan pelaku sejumlah barang bukti seperti telepon genggam dan laptop disita. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yenosa, iNews melaporkan. Nuduhan saya menerima 27 miliar. Yang menghina saya, mencaci maki saya. Hukum di negeri ini yang kalau nggak dikawal penipuan dan ilegal berkedok rumah kasus mega korupsi dipicu terkait masalah. Jangan bilang Anda tidak tahu karena kami sudah memberitahukannya. iNews File Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi. Perhelatan akbar pesta olahraga paling bergengsi se-Asia digelar. Saksikan kemegahan opening ceremony, laga-laga seru sepak bola, bulu tangkis, voli, serta kemeriahan closing ceremony. Asian Games 2022, Selasa 19 September sampai Minggu 8 Oktober, live di iNews. Dan dari Morning Update, ada apa di hari ini?
hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Walabi hutan yang merupakan hewan asli Papua Nugini dari Jepang disebut sebagai kariraisu. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Campuran apa ini? Ini lemon. Oh, lemon. Iya. Kita peras, itu harus dipotongin dengan dekat bagian mata. Kalau nggak Morning dipotong, Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Belasan publik figur yang terlibat dalam pembuatan film porno merasa ditipu. Pasalnya mereka dijanjikan untuk syuting film religi, nyatanya dalam proses syuting mereka baru mengetahui kalau film tersebut adalah film porno. Pernyataan ini disampaikan usai mereka diperiksa sebagai saksi di Polda Metro Jaya Selasa siang. Awalnya kita nggak tahu. Saya dikontak awalnya ini film web series. Ya saya tahu web series itu tayang di TV nasional gitu ya. Sampai di lokasi saya nggak tahu kalau main film kayak gini. Dan satu lagi, kita juga dibilang ini film legal, berbadan hukum, punya pengacara pribadi, saudara I ya. Dia bilang ini berbadan hukum, legal. Jadi kita coba untuk memainkannya karena kita kayak otak kita sih kayak digiring, ini opininya ini legal. Lu nggak usah takut mainin film-film ini ya. Seperti itu sih. Pemeriksaannya berjalan lancar. Yang jelas saya menegaskan di sini, saya merasa jadi korban karena atas penipuan dari produser itu yang menjanjikan legal ternyata ilegal. Justru saya sebagai pemain di sini shock, kaget ini bisa menjadi perkara karena ya itu tersebut tadi produser menjanjikan legal ternyata ilegal. Itu saja. Terima kasih semua. Selain dibohongi, para publik figur ini mengaku dipaksa untuk terlibat dalam pembuatan film porno. Mereka pun mengaku hanya dibayar 1 juta hingga 2 juta rupiah untuk bintang film porno ini. Aku kenalnya dari awalnya dia DM Instagram, terus nggak ada imingin apa-apa gitu. Tapi dia maksa. Aku ada cuma 1 doang. Dia maksa. Saya gimana, Mbak? Dia maksa jadi ngechatnya itu ada 5 nomor. Tidak sesuai dengan segitu ya. Kak Meli tadi 1 juta, kakak berapa? Dari 1 juta sampai 2 juta. Satu film atau 1 hari? 1 hari. Kakak berapa film, Kak? Itu pembayaran tidak. Pembayaran pun tidak langsung dibayarkan, tetapi disendat-sendat juga. Total ada 12 publik figur wanita dan 5 pria yang terlibat dalam kasus film porno. Mereka berasal dari kalangan selebgram hingga artis. Dari total 17 orang, hingga kini baru 12 orang yang sudah diperiksa. Ke-12 pemain yang berstatus saksi ini terdiri dari 8 pemeran wanita dan 4 pemeran pria. Dari Jakarta, Jen Cahyani, Eri Nugraha, iNews melaporkan. Sebanyak 1.978 bal pres pakaian bekas dimusnahkan oleh kepolisian dengan bekerja sama dengan Kementerian Perdagangan, Kementerian Koperasi dan UMKM dan Bea Cukai. Pakaian bekas yang diimpor dari Malaysia tersebut dimusnahkan dengan cara dibakar melalui ingenerator dengan suhu 1.200 derajat Celcius. Penyelundupan baju impor ilegal tersebut disimpan di 17 kontainer di Pelabuhan Malundung, Tarakan, Kalimantan Utara. Dari tangan tersangka berinisial H, polisi juga menyita berbagai alat bukti seperti uang senilai 300 juta rupiah dan beberapa dokumen. Kemudian kasus ini diawali daripada waktu itu ketika ada pengungkapan kasus illegal mining, kemudian kami melakukan beberapa penggeledahan, ditemukan beberapa catatan-catatan terkait dengan ada barang-barang yang dikirim keluar dengan menggunakan kontainer. Atas perbuatannya tersangka disangkakan pasal importir dan pasal tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Dari Bogor, Jawa Barat, Yola Duyanti, Dede Rudi, iNews melaporkan. Pasar tekstil terbesar se-Asia Tenggara, Pasar Tanah Abang Jakarta sudah tidak seindah dulu untuk pekerja serabutan seperti porter atau kuli panggul. Akibat sepi pembeli, jasa kuli panggul ini tak banyak terpakai. Salah satu kuli panggul di Pasar Tanah Abang Jakarta mengaku bahwa Pasar Tanah Abang menjadi sepi pengunjung yang membuat berkurangnya penghasilan para kuli panggul. Oh, merasakan banget. Soalnya berasanya biasanya
penghasilan kita pagi udah dapat uang tuh biasanya. Sekarang mah pagi-pagi susah banget gitu cari buat makan juga gitu. Ini omsetnya turun ya dari tahun lalu deh sama tahun ini perbandingannya? Turun banget, turun. Ya. Sehari biasanya kalau dulu kisaran berapa? Kalau dulu sehari bisa nyampe 500, sejuta bisa nyampe, apalagi bulan puasa, di bulan puasa ya, bisa nyampe sejuta. Kalau sekarang mah buat makan aja nunggu penglaris dulu. Terdampak dong, karena kan biasa penghasilan kalau dulu kan lumayan. Kalau sekarang ini kan banyak online, jadi kita kan di sini banyaknya. Kalau bisa dibandingin nggak untuk omset dulu tuh kisaran berapa, terus sekarang berapa? Kalau dulu kan dapat 1 jutaan kan, 1 juta kadang paling kecil 500. Tapi kalau sekarang ini dapat 100.000 juga sulit nih. Sepinya pasar Tanah Abang karena banyak konsumen yang memilih belanja secara online dan membuat omset pedagang di pasar Tanah Abang menurun drastis hingga 50%. Dari Jakarta, Putu Bagus, Ari Setiawan, iNews melaporkan. Menjamburnya pedagang online membuat pedagang kaki lima menjerit. Salah satunya di Pasar Beringharjo, Yogyakarta. Pasar yang dulu ramai dan dikenal sebagai salah satu pusat batik di Yogyakarta, kini tengah sepi. Sejak pandemi COVID-19, pedagang di Pasar Beringharjo terus mengalami penurunan omset. Bahkan tak jarang mereka merugi. Kondisi ini diperparah oleh persaingan dengan pedagang online. Akibatnya banyak kios di pasar ini yang tidak bisa bertahan dan tutup. Artinya? Penjualannya sih ya hampir 50% Mas turunnya. Turunnya? Iya. Rata-rata? Sehari itu dapat 500.000 aja udah bersyukur ya. Kalau berbelanja secara online saat ini disukai masyarakat karena praktis dan ekonomis. Namun tren pasar digital juga mengancam kelangsungan pedagang offline di pasar-pasar konvensional. Dari Yogyakarta, Gali Wisma, iNews melaporkan. Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 mendukung penuh acara Peer Learning Meeting PLM Nasional yang digelar Perpustakaan Nasional RI. PLM Nasional merupakan kegiatan sharing knowledge dan berbagi pengalaman dalam program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial atau TPBIS. Gubernur mengajak masyarakat untuk meningkatkan minat baca. Mari lanjutkan kolaborasi untuk menciptakan Indonesia yang lebih sejahtera, di mana literasi adalah cahaya yang mengusir kegelapan ketidaktahuan, di mana setiap warga memiliki akses tak terbatas pada pengetahuan, dan perpustakaan menjadi pusat kreativitas dan inovasi. Sementara itu, Kepala Perpus Nasional Muhammad Syarif Bando menyatakan selama 5 tahun terakhir, sejak 2018, program TPBIS berhasil membangun kapasitas 2.672 pengelola perpustakaan desa, 153 master trainer, dan 584 fasilitator daerah. Bagaimana memperkecil kesenjangan antar wilayah sekaligus dengan penggunaan teknologi. Paradigma kami adalah perpustakaan menjangkau masyarakat, bukan masyarakat menjangkau perpustakaan. PLM Nasional tahun 2023 diikuti secara luring oleh 1.100 peserta dari seluruh Indonesia dan 1.000 peserta secara daring. Para peserta diharapkan menggunakan kegiatan PLM Nasional untuk membangun jaringan profesional dalam bidang perpustakaan. Dari Sleman, Yogyakarta, tim liputan iNews melaporkan. Perhelatan akbar pesta olahraga paling bergengsi se-Asia digelar. Saksikan kemegahan opening ceremony, laga-laga seru sepak bola, bulu tangkis, voli, serta kemeriahan closing ceremony. Asian Games 2022, Selasa 19 September sampai Minggu 8 Oktober, live di iNews.
Kabupaten Oki akhirnya diguyur hujan deras. Jelang pemilu, warga Oki serahkan senpi. SFC optimis raih kemenangan di kandang PSDS. Selamat pagi, apa kabar pemirsa? Kembali News Sumsel hadir menjumpai Anda hari ini Jumat 22 September 2023. Selain 3 berita utama tadi, sejumlah informasi menarik lainnya akan kami hadirkan untuk menemani pagi Anda. Bersama saya Anggi Pradita, inilah News Sumsel selengkapnya. Kita awali berita pagi ini pemirsa. Kabupaten Ogan Komering Ilir akhirnya diguyur hujan deras. Masyarakat pun menyambut gembira. Selain bebas asap dan debu, air pun kembali tersedia tanpa kekeringan lagi. Setelah beberapa bulan mengalami kemarau panjang, akhirnya kini Kabupaten Ogan Komering Ilir diguyur hujan deras. Masyarakat pun sangat bergembira karena sejak kemarau berkepanjangan cukup berdampak bagi kehidupan masyarakat. Karhutlah terjadi di mana-mana yang menyebabkan kabut asap kian tebal dan pekat sehingga tidak sedikit masyarakat yang terserang ispa olehnya. Dan tak kalah menyedihkan, banyak di antaranya yang mengalami kekeringan air dan kesulitan air bersih. Hujan yang mengguyur cukup deras diharapkan mengakhiri permasalahan selama ini. Udah berapa bulan terakhir ini hujan tidak turun khususnya di Kabupaten Oki, tapi sekarang kemarin kan sumurnya kering. Udah berapa bulan terakhir, tapi alhamdulillah setelah hujan turun, alhamdulillah sumur mulai berisi dan kami tidak susah lagi. Dan kami berterima kasih karena selama berapa bulan terakhir ini karhutlah begitu banyak, asap begitu tebal, dan semoga turun hujan sampai ke depan asap hilang dan karhutlah tidak ada lagi. Masyarakat berharap hujan akan terus terjadi hingga kemarau panjang berakhir. Dari Ogan Komering Ilir, Fitriadi Ayus melaporkan. Sementara itu, menjelang pemilu 2024, Polri menggelar silaturahmi dengan masyarakat Kabupaten Ogan Komering Ilir. Pemilu 2024 diharapkan berjalan dengan aman, lancar, dan kondusif. Bertempat di Padepokan PSHT Desa Dabuk Rejo, Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Polri melakukan silaturahmi dengan masyarakat setempat, dihadiri para tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh adat. Silaturahmi bertujuan agar Polri dan masyarakat bersinergi dalam menjaga Kamtipnas yang aman, damai, dan kondusif tanpa penyalahgunaan senjata api rakitan jelang Pilkada, Pileg, dan Pilpres 2024. Dalam kesempatan itu, masyarakat diberi pemahaman tentang bahaya menyimpan, memiliki, menggunakan, serta membuat senpira. Apabila masyarakat terbukti memiliki, menyimpan, membuat, dan menggunakan senpira tersebut, maka bisa dipenjarakan. Tindakan itu telah diatur di dalam Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dengan ancaman hukuman mati atau penjara 20 tahun. Langkah silaturahmi antara Polri dan masyarakat dengan tujuannya untuk menciptakan masyarakat yang kondusif menghadapi pemilu kada 2024. Dalam kesempatan ini juga kami menghimbau kepada masyarakat untuk tidak menggunakan senjata api rakitan. Apabila ada senjata api rakitan, silakan diserahkan kepada pihak kepolisian. Silaturahmi Polri dengan masyarakat diakhiri dengan penyerahan senpira dari masyarakat. Dari Ogan Komering Ilir, Fitriadi Ayus melaporkan. Pemirsa, dalam rangka memberikan perhatian kepada warganya, Bupati dan Wakil Bupati Empathlawang memberikan bantuan kepada korban kebakaran yang terjadi di Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Empathlawang belum lama ini. Bupati Empathlawang John C. Muhammad didampingi Wakil Bupati Julius Maulana mengunjungi dan menyalurkan bantuan uang tunai serta sembako di Desa Lampar Baru, Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Empathlawang.
Bupati dan Wakil Bupati Empathlawang, Ketua TPPKK, Ketua PMI serta jajaran pejabat pemerintah secara langsung datang dan berkunjung sekaligus memberikan bantuan uang tunai sebesar 30 juta, 1,5 ton beras, 150 dus mie instan dan bahan pokok lainnya guna meringankan beban masyarakat yang baru saja mendapat musibah kebakaran. Bupati Empathlawang Jonci Muhammad mengatakan bantuan yang diberikan merupakan bantuan sementara, yang mana ke depan dirinya meminta kepada Dinas Sosial, Dinas Perkim untuk memprioritaskan alokasi anggaran bantuan sosial maupun bedah rumah bagi korban kebakaran yang rumahnya hangus terbakar. Kehadiran kami bisa mengurangi beban masyarakat kita yang setelah musibah. Kami bisa menghibur ya dengan bantuan yang kami sebutkan tadi, mudah-mudahan bisa meringankan beban para ahli musibah. Kemudian saya juga saya instruksikan OPD terkait yang bisa memberikan bantuan, yang bisa meringankan beban mereka untuk segera nanti ada melalui bansos, ada melalui bedah rumah. Saya sudah perintahkan untuk mengalokasikan ini. Korban rumah yang hancur itu habis ada 6 rusak berat, ada 4 rusak ringan. Nah ini perlu penanganan, perlu perhatian kita bersama. Dari Empathlawang, Amri Wijaya, iNews melaporkan. Sidang Paripurna HUT Empathlawang ke-16 tahun 2023. Informasi akan kami hadirkan seusai jeda. Menyoroti kecurangan, PTS ini bukan soal korupsi. Itu ditemukan, itu fakta yang ditemukan di lapangan. menyuarakan keadilan, melarikan diri melalui sungai. Wilayah tidak tersentuh oleh negara. laporan mendalam dan eksklusif. Saya akan tunjukkan kepada Anda. Mario Dandi, rebutan perempuan, gimana Ken? AB Plus setiap minggu pukul 8 pagi di iNews. Saya Aiman Wicaksono. Saya akan mengupas tuntas malam ini. Saya mendapatkan kesempatan secara eksklusif. Bismillah, walaupun itu teman. 4 miliar dalam 1 jam itu nggak sulit. Betul. The Prime Show with Aiman setiap Rabu pukul 9 malam. Saya Prabowo Revolusi, kita berbagi cerita. Rupanya konspirasi itu ini. Oh iya. Apakah jadi capres? Kita setuju. Betulnya saya ini untuk menjadi presiden, saya harus siap. Konspirasi Prabu setiap Rabu pukul 10 malam. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis suflah. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Perhelatan akbar pesta olahraga paling bergengsi se-Asia digelar. Saksikan kemegahan opening ceremony, laga-laga seru sepak bola, bulu tangkis, voli, serta kemeriahan closing ceremony. Asian Games 2022, Selasa 19 September sampai Minggu 8 Oktober, live di iNews. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Peringatan Hari Jadi Kabupaten Empathlawang yang ke-16 tahun ini ditandai dengan digelarnya sidang paripurna oleh DPRD Kabupaten Empathlawang tahun 2023. Bupati Empathlawang Jonci Muhammad dan Wakil Bupati Julius Maulana menghadiri sidang paripurna dalam rangka HUT ke-16 Kabupaten Empathlawang tahun 2023 yang digelar DPRD Kabupaten Empathlawang. Sidang paripurna yang berlangsung hikmat ini dihadiri oleh seluruh anggota DPRD Empathlawang beserta seluruh OPD dan Forkopimda di lingkungan Pemkab Empathlawang. Turut hadir dalam acara ini yakni Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru serta Bupati dan Wali Kota tetangga. Peringatan HUT Kabupaten Empathlawang yang ke-16 tahun 2023 ini bertemakan meneruskan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas. Dalam paparannya, Bupati Empathlawang Jonci Muhammad menyampaikan beberapa program prioritas, diantaranya penanggulangan kemiskinan dan pemulihan ekonomi,
peningkatan infrastruktur dasar, kelestarian lingkungan hidup, peningkatan sumber daya manusia, peningkatan keamanan wilayah, aktivitas keagamaan, dan kinerja pemerintah yang baik dan bersih. Alhamdulillah selama 16 tahun banyak capaian tercapai. Saya pribadi dan Wakil Bupati Aden Jalil Sumona itu tahun kelima jadi Bupati Pelawak. Mudah-mudahan dalam rentang waktu yang sudah 16 tahun ini bisa memberikan terbaik untuk Pelawak. Di tahun kelima kami jadi Bupati bisa memberikan terbaik untuk masyarakat Pelawak. Sekalipun dalam suasana pandemi, kami tetap kerja keras untuk memberikan yang terbaik untuk Pelawak. Insya Allah saat ini Pelawak sudah sejajar dengan kabupaten kota lain di Provinsi Selatan. Dari Empathlawang, Amri Wijaya, Ayus melaporkan. Sementara itu sempat tertunda selama 2 tahun akibat pandemi COVID-19, akhirnya pemerintah Kabupaten Empathlawang kembali menggelar pentas seni dan Empathlawang Expo tahun 2023. Setelah vakum selama 2 tahun, akhirnya pemerintah Kabupaten Empathlawang kembali menggelar pentas seni dan Empathlawang Expo, di mana acara ini juga bertepatan dengan hari ulang tahun Kabupaten Empathlawang yang ke-16 tahun 2023. Acara pentas seni dan Expo ini digelar di dalam dan area pelataran parkir Gedung Serbaguna dengan dibuka langsung oleh Bupati Empathlawang Jonci Muhammad. Dalam Expo tahun 2023 ini digelar sebanyak 70 stand dengan 48 peserta, terdiri dari OPD Pemkab Empathlawang, sementara lainnya dari pihak perusahaan swasta, BUMN, dan BUMD. Sementara itu, Bupati Empathlawang Jonci Muhammad menyampaikan acara ini akan menjadi agenda rutin tahunan agar semua potensi yang ada dapat terekspos dengan harapan investor akan tertarik, sehingga perekonomian Empathlawang akan bisa meningkat. Dengan kegiatan festival seni saling toleransi Kerawati dan Expo Pelawak ini kita berharap potensi yang ada di tengah-tengah masyarakat Pelawak, potensi seni budaya itu bisa berangkat. Semua OPD, semua kecamatan, semua perusahaan-perusahaan besar sekitar, BUMD, BUMN berpartisipasi termasuk pemerintah, semuanya ada di sana. Nah, kita berharap nanti ini menjadi kegiatan tahunan, menjadi agenda rutin tahunan, sehingga setiap tahun bisa dipamerkan apa yang menjadi kegiatan di Dari Empathlawang, Amri Wijaya, Ayus melaporkan. Pemirsa, Bupati Empathlawang Jonci Muhammad bersama Wakil Bupati Julius Maulana menyerahkan remisi HUT RI ke-78 kepada warga binaan Lapas Kelas 2B Empathlawang secara simbolis. Sebanyak 192 warga binaan Lapas Kelas 2B Empathlawang menerima remisi berupa pemotongan hukuman 1 hingga 5 bulan, bahkan 4 warga binaan lainnya bisa langsung bebas setelah menerima remisi khusus di hari kemerdekaan tersebut. Bupati Empathlawang Jonci Muhammad atas nama Menteri Polhukam menyampaikan, pemerintah memberikan penghargaan berupa pengurangan masa pidana atau remisi kepada warga binaan yang telah menunjukkan prestasi, dedikasi, dan kedisiplinan dalam program pembinaan serta memenuhi syarat hukum yang berlaku. Jadikan peringatan kemerdekaan sebagai momentum meningkatkan pelayanan, mendukung masyarakat, dan mendorong inovasi positif dalam pemerintahan. Tapi ada yang langsung remisi satu langsung bebas, 4 orang ya. Saya berharap mereka jadikan pengalaman selama di dalam lembaga masyarakat ini bekal mereka kembali ke masyarakat dengan bekal yang dimiliki sebelum masyarakat yang lalu biarlah berlalu, tatap masa depan dengan skill yang mereka miliki selama pembinaan di lapas ini. Kepala Lapas Kelas 2B Empathlawang Yosef Leonard Sihombing berharap bahwa remisi ini akan memberikan kesempatan bagi warga binaan untuk kembali ke masyarakat dengan semangat baru dan kontribusi yang positif, meninggalkan masa lalu dan fokus ke masa depan yang lebih baik. Kita telah melaksanakan bersama yaitu acara pemberian remisi kepada warga binaan masyarakatan yang ada di Lapas Kelas 2 Empathlawang. Dan jumlah yang menerima remisi pada saat ini dalam momen HUT RI yang ke-78 ini sebagaimana yang sudah disampaikan tadi yaitu RU1. RU1 itu artinya sebagian, artinya belum bebas dia.
yaitu 196 orang. Dan RU2 tadi kita menyaksikan bersama ada 4 orang yang langsung diserahkan oleh Pak Bupati. Dari Empat Lawang, Amri Wijaya, Ayus melaporkan. SFC optimis raih kemenangan di kandang PSDS. Informasinya selesai jeda. Menyoroti kecurangan. PTS ini bukan soal korupsi. Itu ditemukan, itu fakta yang ditemukan di lapangan. Menyuarakan keadilan. Melarikan diri melalui sungai. Wilayah tidak tersentuh oleh negara. Laporan mendalam dan eksklusif. Saya akan tunjukkan kepada Anda. Mario Dandi, rebutan perempuan. Gimana, Ken? AB Plus setiap minggu pukul 8 pagi di iNews. Saya Aiman Wicaksono. Saya akan mengupas tuntas malam ini. Saya mendapatkan kesempatan secara eksklusif. Bismillah, walaupun itu teman. 4 miliar dalam 1 jam itu nggak sulit. Betul. The Prime Show with Aiman setiap Rabu pukul 9 malam. Saya para berevolusi, kita berbagi cerita. Rupanya konspirasi itu ini. Oh iya. Apakah jadi capres? Kita setuju. Sebetulnya saya ini untuk menjadi presiden, saya harus siap. Konspirasi Prabu setiap Rabu pukul 10 malam. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Apa penyebabnya? Apakah karena aspal ruas jalan ini amblas membentuk lubang? Boleh nggak sih dikasih senjata? Nggak boleh. Saya punya di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nurahmat. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Walabi hutan yang merupakan hewan asli Papua Nugini. Dari Jepang disebut sebagai kare raisu. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Campuran apa ini? Ini lemon. Oh lemon, Peras kita peras. Itu harus dipotongin dengan dekat bagian mata. Kalau nggak Morning dipotongin, Update Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Perhelatan akbar pesta olahraga paling bergengsi se-Asia digelar. Saksikan kemegahan opening ceremony, laga-laga seru sepak bola, bulu tangkis, voli, serta kemeriahan closing ceremony. Asian Games 2022, Selasa 19 September sampai Minggu 8 Oktober, live di iNews. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam iNews Sumsel. Pemerintah Kabupaten Empat Lawang menggelar Pesta Rakyat. Pesta Rakyat ini digelar dalam rangka memperingati Hari Jadi Kabupaten Empat Lawang yang ke-16 tahun 2023. Dalam rangka memperingati HUT Kabupaten Empat Lawang yang ke-16 tahun 2023 ini, pemerintah Kabupaten Empat Lawang menggelar Pesta Rakyat. Pesta rakyat yang diselenggarakan di lapangan Talang Jawa Tebing Tinggi ini menghadirkan artis ibu kota, diantaranya Rara, Uci Sucita, dan beberapa artis ibu kota lainnya. Selain menghadirkan artis ibu kota, acara ini juga diisi dengan lomba panjat pinang sebanyak 26 tiang dengan waktu panjat secara bersamaan. Pesta rakyat yang dihadiri oleh ribuan warga ini dibuka secara langsung oleh Bupati Empat Lawang Jonci Muhammad dan Wakil Bupati Julius Maulana. Bupati Empat Lawang Jonci Muhammad menyampaikan pesta rakyat ini sengaja digelar guna menghibur masyarakat Empat Lawang sehingga warga dapat merasakan kegembiraan dalam rangka HUT Kabupaten ini. 16 kabupaten ini kami ingin rakyat Empat Lawang merasa memiliki, merasa bahwa betul kita sudah berpisah dengan lahan, sudah bisa memerintah sendiri, sudah bisa membangun sendiri, sudah bisa merasakan bahwa pembangunan harus bersama dengan rakyat Empat Lawang. Di usia yang ke-16 ini, kami ingin seluruh lapisan masyarakat merasakan bahwa pemerintah hadir di tengah masyarakat. Selalu bersama rakyat, selalu bersama dengan rakyat Empat Lawang dari 10 kecamatan. Dari Empat Lawang, Amri Wijaya, iNews melaporkan.
Di informasi olahraga hari ini pemirsa, Sriwijaya FC bersiap melakoni laga away melawan PSDS Deli Serdang pada 25 September mendatang. Pelatih Sriwijaya FC M. Yusuf Prasetyo meminta anak asuhnya melupakan kekalahan kontra Persiraja pekan lalu dan fokus meraih 3 poin melawan PSDS. Kiper utama Sriwijaya FC Rudi Nurdin Rajak kembali berlatih usai dilarikan ke rumah sakit kontra Persiraja. Rudi mengalami luka di pelipis setelah berbenturan dengan pemain lawan. Pelatih kiper Sriwijaya FC Ferry Rotinsulu mengatakan kondisi Rudi kian membaik dan sudah bergabung dengan pasukan Laskar Wongkito berlatih bersama. Dirinya akan memutuskan 2 hari ini untuk kembali menurunkan Rudi atau harus pelapisnya yakni Setia Beni. Sementara pelatih Sriwijaya FC M. Yusuf Prasetyo alias Coach Yoyo menjelaskan anak asuhnya siap tempur membidik 3 poin saat berhadapan dengan PSDS Deli Serdang. Ia meminta anak asuhnya giat berlatih, meningkatkan performa sehingga dapat meraih kemenangan. Dirinya mengakui PSDS tak bisa diremehkan karena memiliki daya juang tinggi, apalagi bermain di hadapan pendukungnya sendiri. Namun dengan kedalaman skuad saat ini, Yoyo optimis meraih 3 poin. Alhamdulillah kondisinya sudah mulai membaik dan hasil dari jahitan kemarin ya hanya di luar saja yang banyak, di dalamnya cuma kita 2 atau 3 jahitan. Gimana peluang dia untuk main lawan PSDS? Kita lihat 1-2 hari ini, kalau memang dalam waktu 2 hari ini dia jogging tidak terasa, mungkin insya Allah dia akan. Artinya belum ada mungkin buat memanggil kiper ketiga ya karena kondisinya. Mengenai mental sendiri setelah kekalahan dan mau menghadapi PSDS, kita rasa normal. Setiap game ada menang ada kalah, tapi yang jelas insya Allah lawan PSDS kita akan membalas kekalahan kita di Persiraja kemarin. Ya. Coach, hari ini ada penambahan pemain Coach ya? Oh iya, ada 3 pemain yang kita tambah di sini. Iya. Itu Fajar, Ali Koroy, sama Ade Suryana. Pasca kekalahan lawan Persiraja, memang banyak supporter yang kecewa karena sang pelatih belum membawa SFC ke permainan tertinggi. Di mana saat menang melawan Sada Sumut, memang SFC meraih kemenangan, namun lebih banyak diserang, sementara saat lawan Persiraja dinilai minim taktik. Dari Palembang, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri iNews Sumsel di edisi hari ini. Saya Anggi Pradita dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.